Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Bena Dan aku Damar, di siaran Siniar Semata. Selamat ulang tahun buat SMA Negeri 1 Batang yang ke-44. Bulan ini spesial banget ya Mar, bulan April ini. Soalnya ada apa sih Mar? Soalnya kan selain ada HUT Semangka yang ke-44, juga ada bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi betul spesial gitu. Spesialnya double gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal HUT nih, kita mau flashback ke belakang, tarik ulur ke belakang tentang apa sih yang sudah pernah terjadi di sekolah kita tercinta ini nih. Jadi gimana nih Mar? Ya mungkin tanpa lama-lama lagi langsung aja nih bisa Sudah hadir bersama kami Bapak Bagio. Halo Pak Bagio. Ya, selamat siang, sehat Siang. semua. Alhamdulillah. Pak Bagio gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu dan selalu gembira bersama kalian, orang-orang muda. Yang membahagiakan hidup saya itu orang-orang muda seperti kalian. Masih muda kita. Pak Bagio sudah berapa lama di SMA Negeri 1 Batang? Saya sudah 26 tahun. Dibilang senior lah ya. Iya. Makanya nggak salah Alhamdulillah. kita mengundang Pak Bagio. Langsung aja nih. Apa nih Mar? Pertanyaan pertama. Ini bisa diceritakan gimana sih Pak awal berdirinya SMA Negeri 1 Batang? Baik, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Ini kesempatan yang luar biasa dalam rangka 44 tahun sekolah kita SMA Negeri 1 Batang. Perlu saya sampaikan bahwa keberadaan SMA ini merupakan SMA Negeri 1 Batang maksudnya itu sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi pada tahun 1970-an akhir, yaitu kan sekolah kita ini tidak serta-merta berdiri langsung, melainkan masih ikut bergabung dengan SMA Negeri 1 Pekalongan pada saat itu ya. Jadi awal berdirinya sekolah ini memang kemauan dari masyarakat dan didukung oleh pemerintah daerah pada saat itu. Kemudian karena untuk membuat suatu sekolah itu tidak semudah membangun rumah, melainkan perlu persiapan yang matang, maka awal berdirinya sekolah kita ini siswa yang pertama masuk SMA Negeri 1 Batang itu di SMA 1 Pekalongan. Ya, awalnya begitu. Sehingga pada proses berikutnya, sementara pembelajaran telah berlangsung di SMA Negeri 1 Pekalongan yang dinamakan saat itu SMA Negeri Persiapan. Jadi belum ada nama Batang. Tapi ide pemikiran itu para tokoh-tokoh Batang pada saat itu. Memang ide untuk mendirikan sebuah SMA di sekolah kita, di kabupaten khususnya, karena saat itu sekolah yang sudah ada itu di yang memang ada baru SMA Negeri 1 Pekalongan. Iya, sehingga pembelajaran sudah berlangsung di sana, bahkan masuknya siang. Iya, karena memang belum mempunyai gedung. Nah, sementara di Pekalongan terjadi proses pembelajaran untuk siswa-siswa awal, di Batang dibangun di Jalan Kimangun Sartoro ini lahan sebenarnya luas kita itu lebih dari 12.000 meter persegi. Tapi karena kondisi saat itu akhirnya lahan kita berkurang. Tapi bangunan persiapan ini keseluruhannya sudah disiapkan di SMA, di sekolah kita, di lokasi ini. Saat itu belum ada nama SMA, baru SMA persiapan. Nah baru nanti pada tanggal 19 April 1978 itulah sekolah kita gedungnya sudah baru, sekaligus sudah diresmikan oleh pemerintah, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal itu pula 19 April 1978. Oleh karena itu setiap tanggal 19 April itulah diperingati sebagai hari ulang tahun SMA Negeri 1 Batang. Begitu awalnya. Jadi kita baru tahu ya Mar, ternyata SMA kita dulu gabung sama Semangsa Iya, sebenarnya. Semangsa. Kita di Semantang gitu kan ya. Betul. Ternyata dulu pernah bergabung. Nah selanjutnya apa Mar? Ngomong-ngomong soal umur nih Pak, kan SMA Negeri 1 Batang sudah 44 tahun. Sudah banyak sekali mencetak, menghasilkan generasi-generasi yang berprestasi. Terdiri juga dari
banyaknya piala ya di etalase lorong-lorong sekolah, kita bisa lihat sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri kalau ke sekolah itu banyak banget piala, plakat, medali, ada berjajaran rapi. Nah, nah dari sekian banyak prestasi ini, apa prestasi yang paling spesial menurut Pak Bagio? Iya, baik Bena dan Damar yang luar biasa pertanyaan tentang prestasi. Kalau berbicara prestasi sebenarnya tidak hanya prestasi akademik ya, tapi juga prestasi non akademik, kemudian prestasi sosial, juga membangun suatu image di masyarakat itu juga termasuk prestasi. Tetapi kalau kita mundur ke belakang, prestasi itu sejak SMA berdiri ya luar biasa ya prestasi. Saya katakan dulu sebelum sampai ke prestasi bahwa SMA negeri kita ini SMA Negeri 1 Batang sudah melahirkan tokoh-tokoh penting di negeri kita. Ya. Artinya prestasi melahirkan orang penting itu selalu berhasil. Bahkan kepala Komandan Pas Pampres dulu itu, Mayor Jenderal Marinir Soehartono itu alumni SMA Negeri 1 Batang. Bahkan kalau saya lihat banyak sekali ada yang dari dosen, ada yang kuliah di Sorbonne University di Prancis sana. Sekarang jadi dosen di Universitas Indonesia, fisika lagi kalau tidak salah ya, Bastian Okto Bangkit Santosa. Kemudian juga ada lagi yang meraih prestasi jabatan-jabatan, bahkan bupati 2 kali di Batang ini alumni SMA Negeri 1 Batang. Siapa beliau itu? Yaitu Bapak Bambang Bintoro SE dan Bapak Yoyo Sudibyo itu kan semua alumni. Nah kalau prestasi secara akademik yang terkesan itu ya ketika sekolah ini meraih medali perunggu di Olimpiade Sains Nasional ya, yang saat itu diraih oleh Ahmad Sukron, juga pernah Lulut Nugroho dan Bagas Andrianto. Kemudian banyak prestasi yang terkesan itu. Kemudian prestasi lain itu prestasi akademiknya. Prestasi lain itu ketika SMA Negeri 1 Batang ini juga pernah dipercaya untuk menjadi sekolah rintisan. Jadi RSBI. Walaupun akhirnya RSBI itu dibatalkan oleh MK ya. Tapi itu pernah kita raih. Sehingga SMA Negeri 1 Batang ini dipercaya untuk melanjutkan prestasi-prestasi itu walaupun telah dipending RSBI. Tapi sekolah kita telah berupaya untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat. Ya, termasuk membimbing kalian orang-orang muda ini untuk selalu berprestasi. Dan berprestasi di sini tidak dimaknai sebagai harus juara 1, bukan. Tapi memberikan yang terbaik pada kehidupan masyarakat. Batang khususnya dan Indonesia pada umumnya dalam cakupan yang lebih luas. Gitu. Jadi kalau berbicara prestasi, di samping prestasi akademik tadi, banyak alumni kita ada betul-betul sudah melanglang buana, bahkan bekerja di luar negeri, ada di kementerian, juga ada di pemerintahan. Bahkan kalau tidak salah, boleh dicek ya, yang menjabat sama saat ini itu juga alumni SMA Negeri 1 Batang, Luksono Pramudito. Itu sekarang menjabat Bapak Camat sini itu lulusan tahun tahun 2000, kalau tidak salah tahun 2000. Iya, tahun 2000. Sehingga kalau berbicara prestasi, luar biasa, banyak yang sudah kita sumbangsikan pada kehidupan masyarakat. Itu antara lain itu. Oke, mungkin itu. Di samping perlu kalian ketahui juga, teman-teman lain juga, bahwa Bapak Ibu guru pun yang alumni SMA Negeri 1 Batang akhirnya bekerja di sini banyak. Kalau boleh saya sebut antara lain Bapak Sudiko Ratno, itu alumni. Ya, lupa kalau tahunnya saya nggak apa lahnya, beliau tuh senior ya. Kemudian Bapak Haryadi, Bapak Hadi Wasito, Pak Keswanto, Pak Adi Prasetyo, Pak Didi Permadi, Ibu Dr. Anda Sudroningsih, Bapak Nurnas Tiawibowo, almarhum Ibu Wahyuningsih, kalian juga pernah kenal ya, Ibu Pujianti, Bapak Mukairon, Ibu Maria Haryanti, Ibu Nurul Haniyah, kemudian juga di TU banyak juga Ibu Faroh Indah, Ibu Endang Setia Wahyuningsih, Bapak Urip Satomo, Bapak Restanto,
Itu Pak Nonur, Pak Nasruddin, Pak Prajarto Rahutomo itu termasuk alumni SMA Negeri 1 Batang. Sehingga beliau-beliau itu akhirnya menjadi teman kami juga, teman Pak Bagio di SMA Negeri 1 Batang. Jadi kalau prestasi dikatakan yang ditanyakan tadi itu meliputi prestasi akademik, non-akademik, sosial, dan segala hal yang berprestasi bagi atau memberi kontribusi baik terhadap masyarakat. Iya, ternyata mayoritas guru-guru kita nih itu ya dari alumni SMA Negeri 1 Batang sendiri. Dan tadi kan sudah disebutkan dari awal berdirinya sekolah kita sampai akhirnya ada segudang prestasi yang sudah berhasil diraih dan ternyata melahirkan alumni-alumni bibit-bibit unggul dari SMA Negeri 1 Batang. Bisa diberitahukan Pak, mungkin prosesnya gimana sih kok sekolah SMA Negeri 1 Batang ini bisa membangun environment sekolah yang sedemikian rupa baik? Ya, jadi begini, sekolah itu sejak awal, sekolah kita ini telah menempatkan dirinya sebagai kawah Candra di Muka. Artinya menggembleng, mendidik itu kan tidak hanya masalah kecerdasan intelijensia, tapi juga kecerdasan emosional, juga kecerdasan spiritual, juga kecerdasan human relation, hubungan sesama manusia. Sehingga anak-anak ini yang sekolah di SMA Negeri 1 Batang ini dididik pengetahuan, juga sikap moralitas, kejujuran, ya, integritas, juga kecerdasan perasaan. Nah ini jalan bersama. Jadi tidak seperti salah kalau kita hanya mementingkan kepentingan kognitif atau knowledge, ilmu pengetahuan, sains. Itu cukup di bimbingan belajar selesai. Tapi soal etika, moralitas, unggah-ungguh dalam bahasa Jawa ya subosito, seperti kalian bertemu orang tua kan menundukkan ya agak merebahkan tubuh, ini kan bukti etika itu. Dan walaupun sebagian siswa itu tidak diajar di kelas oleh guru, tapi mau menyapa. Nah, itu sudah luar biasa, kecerdasan perasaan kan. Jadi itu, kemudian ditanamkan sense of belonging. Dalam bahasa Jawa itu main landarbeni. Jadi anak-anak itu sekolah itu bagian dari fase kehidupan yang sangat penting untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang. Maka anak-anak selalu kita tanamkan, bahkan kalian, Pak Bagio sendiri selalu mengatakan begitu. Kalian adalah orang-orang penting dalam hidup kami para guru. Sebab masa depan itu milik kalian. Dan itu terbukti. Artinya memang suatu pendidikan itu kan investasi masa depan. Tidak bisa dinikmati dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tidak, melainkan melalui proses yang panjang. Dan banyak anak-anak kita yang telah berhasil. Dan yang lebih membanggakan, kita berhasil mendidik moralitasnya juga. Akhlak karimahnya. Tidak sombong, ya tetap ingat dengan gurunya. Seperti kalian ini, nanti akan suatu saat, saya yakin 5-10 tahun yang akan datang, kalian akan menjadi orang-orang penting di negeri ini. Sama, kami punya keyakinan para guru ini sangat kuat bahwa kalian akan berhasil meraih cita-cita kalian, seperti meraih cita dan prestasi. Satu, ya kan, di proses dan MPK juga sama, kita kan nggak perlu berpikir negatif. Asal kita ini selalu berpikir positif, kemudahan itu di depan mata kita. Maka kalau temannya ada HP-nya baru, ya udah kita bersyukur. Motornya baru, nggak usah berpikir negatif. Itu bagian dari pendidikan di sekolah ini. Sehingga cerdas perasaannya juga, cerdas intelijensia, cerdas emosional, cerdas spiritual, juga cerdas human relation. Itu yang perlu. Begitu kira-kira jawaban Pak Bagio. Jadi sekolah ini juga nggak cuma ilmunya yang nomor satu, tapi adab sebelum ilmu gitu ya Pak. Betul. Dan sekolah ini tempat untuk belajar, untuk investasi masa depan, investasi leher ke atas gitu ya. Iya, benar dan begitu. Baik. Terakhir nih Pak, apa wishes kayak keinginan Bapak sebagai guru, mungkin sebagai warga Semantang untuk SMA Negeri Semantang itu sendiri ke depannya? Kursnya. Iya, kalau Pak Bagio ini membuka mata ke depan. Para siswa sudah saya singgung tadi bahwa kalian adalah orang-orang penting di negeri ini. Maka isilah waktu ini dengan belajar dan belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar. Belajar tidak hanya terbatas di bangku sekolah, melainkan sepanjang hidup kita, bahkan sampai akhir hayat kita.
Mengapa demikian? Karena dengan belajar orang itu banyak dampaknya atau efek samping yang positif. Kita tidak cepat pikun. Yang kedua, kita pandai bersyukur. Yang ketiga, kita selalu rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Beda rendah hati dengan rendah diri itu. Kalau rendah diri itu minder. Karena otaknya kosong. Maka dengan pendidikan ini mengisi. Maaf, saya ulang ya. Belajar di SMA Negeri 1 Batang ini adalah dalam rangka belajar. Belajar itu adalah berlatih berpikir, bukan mengisi pikiran. Maka kalian harus punya semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi, serta dalam bahasa Jawa itu keranjingan. Keranjingan itu dalam arti positif. Jadi kedanan, ya. Keranjingan dalam arti positif ya. Keranjingan untuk belajar. Jadi belajar bukan lagi kewajiban, melainkan kebutuhan untuk menjawab tantangan zaman. Jadi itu yang penting. Jadi belajar itu bukan lagi mengisi pikiran, melainkan belajar berlatih berpikir. Sehingga kita meninggalkan taraf berpikir tingkat rendah, hafalan, ingatan. Kita harus kepada analisis, sintesis, evaluasi dan menciptakan karya. Itu. Jadi itu yang penting menurut saya. Jadi masa depan milik kalian, maka belajarlah sepanjang hayat. Serta belajar itu sekali lagi saya tekankan bukan mengisi pikiran, melainkan berlatih berpikir, memecahkan masalah, mencari kreativitas dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang harapan Pak Bagio ke masa depan. Jadi istilah masa depan itu karena milik kalian, maka dengan waktu yang masih ada sekarang ini, mumpung kalian masih belajar di SMA Negeri 1 Batang, raihlah prestasi. Dan prestasi itu sekali lagi saya ingatkan, tidak hanya prestasi masalah akademik, tapi keseluruhan, bahwa hidupmu itu bermanfaat. Dari sekecil apapun waktu yang kalian gunakan adalah demi prestasi, demi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu Bena dan Damar. Jadi luar biasa sekali, itu tadi luar biasa sekali. Itu harapan dari Pak Bagio sebagai guru di SMA Negeri 1 Batang. Nah, kalau dari kita nih, siswa-siswinya, dari siapa dulu? Aku nih. Kamu dulu aja. Kalau dari aku, wishnya buat SMA Negeri 1 Batang, semoga semakin banyak action baru yang dilakukan agar tercipta ini nih, semantang excellent seperti yang sudah pernah disinggung sama Pak Kalim ya di episode pertama podcast. Betul. Nah itu, karena kan ada istilah New Year New Me, kalau ini New Age New Me gitu. Kalau Damar gimana? Kalau dari aku ya, yang pasti semoga lebih baik lagi ya dari sebelumnya, karena ya kita itu hidup harus lebih baik dari sebelumnya, dari kemarin gitu. Dan saya berharap sih SMA ini menjadi momen kita menjadi seperti yang Bapak Bagio sudah bilang, menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi nggak hanya kita sekolah doang belajar, kita juga mengembangkan diri, mengembangkan pikiran supaya lebih matang lagi buat kehidupan nanti ke depan. Betul. Ada implementasinya di kehidupan. Terima kasih Pak Bagio sudah menyempatkan waktunya, sudah menemani kita. Saya juga bangga dan senang sekali bisa ketemu kalian. Memang Pak Bagio ini tidak bisa semua mengajar di kelas, tapi saya berupaya untuk menyapa siapapun. Benar, ini karakter yang melekat pada Pak Bagio gitu. Karena kalian semua orang penting dalam hidup saya. Walaupun hanya senyuman, itu sudah sangat membuat hidup saya sangat bahagia. Gitu, walaupun kalian hanya menyapa. Ya, betul, sungguh. Itu rahasia yang perlu diketahui oleh khalayak. Saya tidak pernah membeda-bedakan. Siswa ini luar biasa. Karena masa depan bangsa ini tergantung kalian. Mau kau bawa kemana, terserah kalian itu. Saya yakin masa yang akan datang kalian tetap akan memberikan yang terbaik dan akan membawa prestasi, tidak hanya Batang, tidak hanya SMA 1 Batang dan Kabupaten Batang, melainkan negeri kita Indonesia. Begitu. Ya, dan buat teman-teman di rumah, don't forget to drop your wishes for SMA Negeri 1 Batang in the comment section. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.